Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran Prakarya dan TIK. Materi yang akan kita bahas adalah budidaya ikan konsumsi bagian yang pertama. Indonesia dikenal dengan kondisi perairan dan lahan yang sangat cocok untuk pertanian, perikanan, dan perkebunan. Tetapi sangat jarang, bahkan sampai sekarang, Indonesia yang katanya menghasilkan terbesar tapi hanya mengandalkan tangkapan alamnya saja. Kita harus bisa membudidayakan ikan secara khusus. Apa saja yang termasuk ikan konsumsi dan bagaimana budidaya ikan konsumsi? Yuk kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah komoditas dan budidaya pembesaran ikan konsumsi. Budidaya adalah usaha yang bermanfaat dan memberi hasil. Suatu sistem yang digunakan untuk memproduksi sesuatu di bawah kondisi buatan. Budidaya ikan sendiri merupakan salah satu bentuk budidaya perairan yang khusus membudidayakan ikan baik itu di kolam atau di tempat lainnya guna untuk menghasilkan bahan pangan, ikan hias, dan rekreasi atau pemancingan. Pada umumnya jenis-jenis ikan konsumsi dari laut dilakukan dengan penangkapan langsung di laut, sementara hanya sedikit jenis ikan laut yang dilakukan dengan upaya pembudidayaan. Jenis ikan konsumsi diperoleh dari penangkapan di laut dilakukan oleh nelayan, dari mulai nelayan kecil yang mengandalkan jarak lempar sampai pada nelayan besar yang menggunakan peralatan modern. Ikan konsumsi dari perairan di darat biasanya disebut juga sebagai ikan air tawar. Ikan air tawar sebagai ikan konsumsi diperoleh dengan menangkap dari alam atau ikan yang dibudidayakan. Sebagai bahan evaluasi, silakan jawab pertanyaan yang pertama. Apa pengertian budidaya? Kita lanjut ke materi berikutnya. Yang pertama, komoditas ikan konsumsi. Ikan konsumsi adalah jenis-jenis ikan yang lazim dikonsumsi sebagai sumber pangan oleh manusia. Ikan konsumsi dapat dikelompokkan berdasarkan habitat hidup jenis ikan, yaitu laut dan perairan di darat. Ikan konsumsi juga dapat dikelompokkan berdasarkan upaya memperoleh ikan tersebut seperti penangkapan langsung dari alam dan hasil pembudidayaan. Yang pertama, perairan tawar. Perairan air tawar adalah perairan mengalir dan atau tergenang dengan ada dan tidaknya arus yang terus-menerus dengan kecepatan yang bervariasi sehingga perpindahan massa air berlangsung terus-menerus. Perairan air tawar memiliki salinitas atau konsentrasi ion-ion terlarut dalam air kurang dari 0,5 ppt atau part per thousand. Untuk komoditas yang dibudidayakan di perairan dapat menggunakan wadah berupa kolam tanah, kolam beton, kolam terpal, dan KJA atau keramba jaring apung. Untuk sumber air dapat berasal dari mata air atau dari air sungai yang memiliki kualitas air yang baik untuk kegiatan budidaya. Budidaya air tawar dapat berupa budidaya air deras dan air tenang. Biasanya budidaya air deras bersumber dari mata air yang memiliki kualitas baik, sedangkan budidaya air tenang, air yang dipergunakan dapat bersumber dari aliran sungai ataupun pompa air yang juga memiliki kualitas air yang baik juga. Beberapa jenis ikan konsumsi yang dapat dibudidayakan di perairan air tawar yaitu ikan nila, seperti tampak pada gambar sebelah kanan, ikan mas, juga yang tampak di bagian kanan. Kemudian berikutnya ikan lele, seperti tampak pada gambar. Kemudian ikan patin, seperti tampak pada gambar. Kemudian berikutnya ikan bawal, seperti tampak pada gambar. Kemudian ikan nilem, seperti tampak pada gambar.
Kemudian berikutnya ikan gurame seperti tampak pada gambar, dan berikutnya ikan mujair seperti tampak pada gambar. Ada kemiripan antara ikan gurame dan mujair, hanya bentuknya untuk gurame lebih besar. Dan sebagai bahan evaluasi, silakan jawab pertanyaan kedua. Tuliskan 8 jenis komoditas ikan konsumsi yang dapat dibudidayakan di air tawar. Kita lanjut ke materi berikutnya. Perairan Payau. Perairan air Payau atau estuaria adalah suatu perairan pesisir semi tertutup yang memiliki hubungan bebas dengan laut lepas. Sangat dipengaruhi oleh gaya pasang surut dan di dalamnya tercampur air laut dengan air tawar yang berasal dari drainase daratan. Wadah budidaya yang biasa digunakan di perairan Payau adalah tambak. Tambak adalah kolam buatan biasanya di daerah pantai yang isi air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan atau aquaculture. Untuk kualitas tambak tidak jauh berbeda dengan perairan air tawar, hanya yang membedakan yaitu salinitas. Nilai salinitas perairan Payau berkisar antara 0,5 sampai 30 ppt. Tambak memiliki konstruksi yang berbeda dengan kolam budidaya ikan lainnya. Tambak memiliki kemiringan yang berbeda dengan kolam biasa. Dan beberapa kolam yang digunakan untuk kegiatan budidaya ikan bandeng biasanya memiliki saluran di dalam tambak atau current yang berguna sebagai tempat berlindung ikan, dan juga dapat mempermudah para petani tambak memanen ikan. Beberapa komoditas ikan konsumsi yang dapat dibudidayakan dan bernilai ekonomi tinggi di perairan air Payau antara lain: yang pertama, ikan bandeng seperti tampak pada gambar. Kemudian yang kedua, ikan kakap seperti tampak pada gambar. Kemudian yang berikutnya adalah ikan kerapu seperti tampak pada gambar. Kemudian berikutnya ikan bawal seperti tampak pada gambar. Kemudian yang berikutnya adalah kepiting seperti tampak pada gambar. Kemudian udang seperti tampak pada gambar. Kemudian rajungan seperti tampak pada gambar. Dan yang terakhir adalah sidat. Sebagai evaluasi, silakan jawab pertanyaan ketiga. Apa bedanya tambak dan kolam? Kemudian yang kedua, tuliskan 8 jenis komoditas ikan konsumsi yang dapat dibudidayakan di air Payau. Kita lanjut ke materi berikutnya. Perairan laut atau asin. Ekosistem air laut merupakan sistem akuatik yang terbesar di planet bumi ini. Lautan menutupi lebih dari 80% belahan bumi selatan, tetapi hanya mampu 61% belahan bumi utara, di mana terdapat sebagian besar daratan bumi. Untuk nilai salinitas perairan laut, lebih besar nilai salinitasnya, yaitu berkisar antara 30 sampai 40 ppt. Lebih besar dibandingkan dengan nilai salinitas perairan tawar dan Payau. Beberapa komoditas ikan konsumsi air laut yang dibudidayakan di KJA atau keramba jaring apung bernilai ekonomi tinggi antara lain: yang pertama adalah kerapu seperti tampak pada gambar. Kemudian yang berikutnya adalah lobster seperti tampak pada gambar. Kemudian yang berikutnya adalah udang dan rumput laut. Sebagai bahan evaluasi, silakan jawab pertanyaan berikut ini. Tuliskan 8 jenis komoditas ikan konsumsi yang dapat dibudidayakan di air asin. Nah, itulah materi untuk kali ini. Materi berikutnya adalah sarana dan peralatan budidaya atau bagian yang kedua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.